Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Naila Zarata Waida. Aku mahasiswa semester 4 program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 7020124011. Nah, di video kali ini aku akan mempresentasikan mengenai materi AI dan masa depan jurnalisme gitu ya. Jadi bagaimana sih AI dan jurnalisme itu hidup dalam masa kini seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan mengenai AI ya. Jadi AI itu adalah teknologi yang memungkinkan komputer meniru kebiasaan atau cara berpikir manusia gitu. Jadi si AI ini bisa meniru semua yang dilakukan oleh manusia gitu, seperti belajar, mengakses data atau konten. Pokoknya itu bisa meniru semua kebiasaan manusia ya teman-teman ya. Dan bisa juga itu mengganti manusia dalam kehidupan kita ya teman-teman ya. Tapi kita sebagai manusia jangan terlalu terpaku kepada AI ya kita teman-teman ya. Jadi kita juga harus memperhatikan AI ya, tidak boleh terpaku kepada AI. Jadi AI ini hanya digunakan untuk membantu gitu ya, bukan pengganti untuk hidup kita gitu teman-teman. Jadi untuk sebatas membantu kehidupan kita aja ya teman-teman. Jangan terlalu terpaku kepada AI seperti itu. Nah, dan ada pula jurnalisme. Jadi jurnalisme itu adalah kegiatan yang mengolah, memverifikasi, dan menyebarkan informasi melalui media kepada masyarakat. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada pula tujuan jurnalisme, yaitu memberikan informasi yang akurat, mengedukasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintah, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Itu adalah tujuan-tujuan jurnalisme ya. Dan ada pula nih peran AI dalam dunia jurnalisme ya teman-teman. Jadi AI juga mempunyai peran dalam dunia jurnalisme juga ya teman-teman ya. Nah, seperti yang pertama nih ada menulis berita sederhana secara otomatis, dan yang kedua menganalisis data dalam jumlah besar, yang ketiga membuat ringkasan berita, yang keempat menerjemahkan bahasa, yang kelima membantu pengecekan tata bahasa. Jadi AI ini lumayan membantu ya pada masa kini gitu ya. Pada dunia jurnalisme juga lumayan membantu teman-teman, tapi hanya membantu saja ya teman-teman ya. Nah, ada pula nih manfaat AI bagi jurnalisme. Yang pertama, produksi berita menjadi lebih cepat ya teman-teman ya. Jadi berita itu pasti cepet banget lah ya teman-teman ya waktunya ya, nggak akan lama ya. Menghemat waktu dan biaya karena bisa dilakukan di mana saja ya teman-teman ya. Kita itu bisa dilakukan di rumah atau di mana saja, kita bisa melakukan semua itu gitu ya. Kita tinggal buka internet, tinggal buka HP gitu ya, tinggal buka AI gitu ya, kita tinggal nanya-nanya atau gimana gitu ya. Jadi emang bener-bener menghemat waktu dan biaya ya teman-teman. Yang ketiga ada membantu analisis data yang kompleks ya. Yang keempat ada personalisasi berita sesuai peminat baca. Yang terakhir membantu proses editing dan penerjemahan. Jadi kita juga bisa menggunakan AI sebagai alat untuk mengedit gitu ya, mengedit video yang telah kita buat gitu, atau mengedit informasi yang telah kita buat gitu ya, untuk kita sebarkan ke masyarakat. Nah, ada pula tantangan penggunaan AI ya. Yang pertama penyebaran berita palsu. Jadi banyak banget berita palsu yang berserakan di masa kini ya teman-teman. Karena disebabkan oleh AI ya teman-teman. Jadi manusia tidak bijak melakukan teknologi tersebut gitu ya. Dan yang kedua ada kesalahan informasi. Jadi banyak banget informasi yang nyeleneh gara-gara ada AI seperti itu. Dan yang ketiga ada pelanggaran hak cipta. Yang keempat berkurangnya lapangan pekerjaan tertentu ya teman-teman ya. Yang kelima masalah etika dan privacy. Jadi semenjak adanya AI ini masalah privacy itu semakin berkurang gitu guys. Jadi privacy kita tuh bisa dibongkar gitu sama AI ya, seperti itu. Ada masa depan jurnalisme dengan AI. Jadi AI ini akan menjadi alat bantu ya teman-teman, sudah aku jelaskan tadi di awal ya. Jadi AI itu akan menjadi alat bantu, bukan sebagai pengganti ya, bukan pengganti jurnalis ya teman-teman ya. Dan jurnalis akan lebih fokus pada investigasi dan analisis mendalam. Jadi kolaborasi antara manusia dengan AI akan menghasilkan berita yang lebih cepat dan berkualitas ya teman-teman. Dan literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting ya. Nah, ada pula etika penggunaan AI dalam jurnalisme gitu ya. Yang pertama ada memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan. Jadi kita harus memverifikasi dulu informasi yang akan kita publikasikan kepada masyarakat atau kepada media sosial gitu ya.
Nah, dan yang kedua, transparan jika menggunakan AI. Jadi kita harus menggunakan label AI gitu ya, jika memang kita memilah informasi tersebut tuh lewat AI gitu. Jangan sampai orang mengira kalau informasi tersebut tuh buatan kalian sendiri gitu. Ya, jadi kalian harus memberitahu kepada masyarakat atau kepada orang-orang kalau kalian itu menggunakan AI seperti itu. Dan yang ketiga, menghindari manipulasi informasi. Yang keempat, menjaga privasi narasumber. Dan yang kelima, mematuhi kode etik jurnalistik. Nah, di sini kita telah mencapai kesimpulan ya teman-teman ya. Kesimpulannya itu AI telah mengubah cara kerja dunia jurnalistik, dan AI juga memberikan banyak manfaat dalam kecepatan dan efisiensi. Akan tetapi AI juga tetap membutuhkan pengawasan manusia ya. Jangan sampai kita menelantarkan AI juga ya teman-teman. Kita harus mengawasi AI tersebut gitu ya. Dan masa depan jurnalisme adalah kolaborasi antara teknologi dan jurnalis profesional. Nah, mungkin hanya itu materi mengenai AI dan masa depan jurnalisme yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya paham apa yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya memang belum paham, teman-teman boleh komen aja di bawah ya teman-teman ya. Nanti aku insya Allah pasti jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Saya Naila Zartullah Ida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.